depan diliatin nggak PCR? Kayak gini juga kan? Iya. Iya. Nah ini panasnya tuh dari sini sama dari bawah. Oleh karena itu kenapa kita harus nutupnya secara kencang. Ini namanya lid. Lid itu penutup untuk apapun alat, penutup itu namanya lid. Nah ini lid PCR-nya. Di sini dihituin suhu juga. Oke, kita harus ceklek gitu lah kira. Nah ini sampai bunyi ceklek kayak gitu karena dia harus panas. Oke? Nah ini tampilannya. Saya nggak menuntut teman-teman untuk menghafalkan setiap step kalau emang nggak mau pakai alat ini. Karena nanti kalau teman-teman kerja pakai beda merek, urutannya akan berbeda. Tapi secara umum kita akan memperlihatkan aja. Nanti kalau teman-teman mau praktikum seperti ini gitu ya, praktikum di kita. Nah ini tampilannya, kita udah setting untuk user si Biomol. Kamu duduk aja po. Ada teman yang bawah duduk biar nggak nutupin yang lainnya. Kalau saya berdiri karena nanti butuh gitu-gituan. Parah Maya. Gitu ya. Jadi kalau nanti tampilannya kan seperti ini, ada user, ada tool itu teman-teman nggak perlu untuk otak-atik karena nanti bisa mempengaruhi kerjanya si alat. Ada setting juga nggak perlu ya. Kemudian incubate. Nah, PCR selain untuk bisa mengamplifikasi karena dia itu main di suhu yang stabil ya, kita bisa melakukan inkubasi pakai si PCR. Jadi nggak pakai inkubator, nggak pakai water bath dan lain sebagainya. Cuman kan kita eman-eman ya, kalau pakai PCR cuma inkubasi doang. Tapi biasanya untuk penelitian yang memang butuh inkubasi dengan suhu yang spesifik dan kayak stabil kayak gitu, kita bisa pakai PCR. Nanti tinggal pilih menu inkubasi, kita tinggal masukin alatnya, kita tutup, dia akan terinkubasi secara sempurna. Oke? Nah, kemudian ada file library itu ya, kita mau tahu kemarin tuh udah yang ngelakuin PCR siapa aja ya. Kita nanti bisa tahu ini siapa aja nih. Oh, misalnya di sini nanti filenya Farida. Oh, Farida kemarin habis ngelakuin PCR dengan step-step kayak gini, kayak gitu. Ibaratnya kayak apa sih di kita? Kayak file-file, data file lah di handphone gitu ya. Kemudian ada home. Nah, gimana sih caranya kita untuk memulai reaksi? Jadi kita bisa untuk kita udah misalnya mencet ya, ini namanya siapa? Misalnya siapa? Ami. Ami. Saya mau pakai Ami gitu, pencet Ami, kemudian kita mulai login. Nah, Ami nanti udah punya passwordnya nih. Misalnya Ami 1, ini 2, 3, 4 sih, saya juga kok. Karena lebih mudah. Oke, nah ini udah Ami ya. Kemudian kita mau mulai bikin settingannya. Ini gradien kalkulator, itu tuh nanti untuk gradien suhu, TM kalkulator tadi butuh ya? Iya. Nah, ini bisa pakai alatnya ini. Konsentrasi garamnya tuh ada di, kalau teman-teman nanti pesen primer, di dalamnya tuh ada informasi terkait konsentrasi garamnya berapa. Jadi masukin aja, primer konsentrasinya juga berapa ada di petunjuk petunjuk bahannya. Kemudian sequence-nya kan tadi ada ya, romat, ibet, nanti dia ngasih informasi kira-kira segini loh. Nah kita bisa coba. Jadi nggak berdasarkan tadi hitungan ya, bisa juga pakai si alat. Tapi kita nggak boleh terlalu percaya karena lagi-lagi semua harus dicoba. Nah ini untuk new file. Kenapa tadi saya bilang kenapa kita harus tahu banget untuk grafiknya? Karena kita perlu untuk masukin di sini teman-teman. Konsepnya itu. Yang pertama kita butuh tadi apa? Denaturasi ya. Nah ini predenaturasi kita setting dulu. Kita set di otak kita bahwa tahap pertama adalah predenaturasi. Kita udah set ya di 95. Oke? Ini ya PCR file name, volumenya maksimal 10. Kan kita hitungan tadi 25 ya. Tapi enggak ini nanti bisa ini enggak usah dihiraukan, enggak apa-apa. Kemudian ini lid temperatur tuh temperatur di atasnya itu 105 kita settingnya, itu udah default aja. Kemudian ini running modenya standar aja. Ada yang high, tapi high itu untuk penelitian yang udah wah gitu. Tapi ini enggak. Nah ini kita setting caranya, kita atur mau suhu berapa, 95 ya tadi? Masih ada tulisannya, masih ingat tadi? 95 kan? Udah atur, oke. Waktunya berapa lama tadi? Berapa enggak? Lupa yang di situ di settingannya. Enggak mungkin. Menitan tuh. 5 menit. Ada enggak di itu ya? Tadi dia foto belum? Foto dulu coba. Ada yang menit, ada yang detik. Iya, tapi kan kita enggak tahu. Menit.
terus itu detik, menit lagi. Ya misalnya 3 detik ya, 3 menit ya. Ini dah ya, 3 menit. Nah di sini dia itu menit berapa? 3 menit. 3 menit sama ya, udah kan ya? 3 menit, oke. Kemudian nah ini kalau mau nambah siklus atau ini kita tambah lagi nih temperaturnya kan tadi ini predenaturasi. Denaturasinya berapa? 95. 95 berapa detik? 15 detik. 15 detik berarti kita di sini 15 Detik. 15. Oke. Oke. Lanjut lagi nih. Berapa? Aneling ya? Dia udah pinter banget anaknya. 52 ya? 52. Sorry kok ini kegedean jempol, Mbak. Kemudian 52. Oke. Ya kan? Berapa? 15. Oke, ya kan? Ditambah nih. Naik lagi di 72 kan? Iya. Karena ini tuh sebenarnya kayak udah default gitu loh, udah alatnya udah biasa kan. Berapa ini? 30 detik ya. Kemudian nah ini kita kan butuh siklusnya ini yang berulang tuh, ya kan? Kita tambahin siklus di sini. Nah ini harapannya 3 ini itu yang akan berulang sampai berapa? 35. 35 kali. Oke. Nah itu dia menunjukkan di sini apa? Dari step 2, ini kan step 1 predenaturasi. Step 2 di sini denaturasi. Dia nunjukin go to. Nah, step 2 sampai step 3 dia pengen diulang sampai 35 Kali. siklus. Oh, iya. Paham? Ya siklus atau kali sama saya. Kemudian kita tambah lagi. Udah selesai nih diulang. Berapa tadi terakhir? Post polimerasi 722 kalau nggak salah. Berapa lama? 5 menit. Untuk memastikan ya. Kan tinggal diganti 5. Sejam. Nah ini dia time-nya di sini bilang dari 0 sampai 18 jam. Tapi siapa sih yang mau pakai 18 jam, Kak? Ya nanti kita sih alatnya ya. 55. 5 menit. 5 menit. Ini 0, ini 0. Kan 5, ini 0 toh? Itu 50. Ini gede, Mbak. Dikira gampang ini gede tapi ini susah. Kamu tahu. Terus habis itu kita cooling, ya kan? Iya. Berapa? 4 derajat. 4 derajat. Oke. Nanti mau, nah ini dia pengen mempermudah kita. Dia di tak terhingga. Itu biasanya kan kalau kita nunggu kan Rani kalau dikaliin ini totalannya tuh paling berapa? 4 jaman. Kita nggak mau kan nunggu di sini. Makanya kita kadang bakso atau kadang ngapain. Kalau saya dulu ya bakso atau ngapa-ngapain. Nanti ada alatnya ini pinter banget untuk kayak nanti ngirim email. Kalau alatnya udah selesai. Tapi kan misalnya teman-teman lagi di kos nih. Tadi di settingnya 10 menit. Yakin nggak 10 menit sampai sini? Enggak. Kan enggak. Makanya kenapa di terhingga tuh supaya menjaga suhu empatnya ini sampai kita datang, ibaratnya ya sampai kita tuh ready untuk mengeluarkan. Tapi kalau teman-teman ngedon di sini ya lama 10 menit ya udah mainan aja 10 menit, paham? Karena kan langsung bisa nanti kebuka gitu loh. Karena kalau nanti 10 menit kemudian nggak langsung di ini ya kasihan alatnya kerjanya kan jadi nggak stabil kan suhunya. Sampel kalian juga kasihan. Ini di alatnya udah disetting nih 4 derajatnya cuma 4-10 menit kayak gitu. Mendingan monggo ini kalau mau misalnya overnight boleh. Tapi ini kayaknya nggak boleh deh kalau semalaman dinyalain kan bahaya ya. Jadi kita nah ini tipe yang kayak gini tuh bisa untuk semalaman. Dulu saya sering kalau di kampus saya dulu karena boleh semalaman ya. Jadi kayak gini kalau udah saya dapat jadwal PCR-nya jam 7 malam, nggak mungkin dong saya nungguin sampai selesai. Jadi saya bikin tak terhingga. Gitu. Habis itu udah tinggal kita habis diatur atau terserah ada beberapa mazhab ya mau masukin sampel dulu baru diatur atau diatur dulu baru masukin sampel, it's okay. Yang penting jangan lupa kalau udah dimasukin sampel kita tutup, kemudian udah beres semua baru kita klik running. Mudah, tapi harus paham ini semua. Ya enggak? Kelihatannya gini-gini ya, tapi ada si konsepnya. Mulai deh. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman harus tahu dulu bahannya apa sama tahapan kerjanya berupa apa. Tadi yang mau ditanyakan, mumpung di sini, mumpung private ini.